ini saya akan membawakan materi tentang representasi atau penyajian himpunan. Apa sih itu penyajian himpunan? Mari kita pelajari bersama-sama. Penyajian himpunan adalah cara untuk menunjukkan anggota-anggota yang ada dalam suatu kelompok atau sebuah kelompok. Pada pembahasan kali ini ada 4 cara untuk menyajikan himpunan, yaitu 1. Mengenumerasikan semua elemen-elemen atau mendaftarkan anggota-anggotanya. 2. Menuliskan syarat keanggotaan. 3. Diagram Venn. 4. Anggota himpunan. Nah, di sini juga ada beberapa aturan penting yang perlu kita perhatikan dalam penyajian himpunan, yaitu adalah nama himpunan. Himpunan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, atau bisa juga menggunakan simbol-simbol lainnya. Kedua, urutan tidak penting dalam himpunan karena himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya, bukan urutan pada anggota-anggotanya. Urutan anggota tidak memiliki arti apa-apa kecuali sudah ditentukan atau merupakan syarat khusus perhimpunan. 3. Pada umumnya, himpunan tidak memiliki anggota yang boleh berulang. Himpunan anggotanya yang boleh berulang adalah himpunan ganda atau multiset. Nah, baik, kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyajian enumerasi. Nah, enumerasi adalah metode penyajian himpunan dengan cara menuliskan semua elemennya secara eksplisit di antara 2 tanda kurung perawal. Metode ini sangat efektif digunakan jika 1. Himpunannya bersifat terbatas dan jumlah anggotanya tidak terlalu besar. Contoh penyajian dari enumerasi. Kita menggunakan contoh dari himpunan wilayah Jakarta. Jika A adalah himpunan 5 wilayah di Jakarta, maka penulisannya adalah A sama dengan tanda kurung perawal, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya, kita akan lanjut pada studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama adalah sebuah himpunan A berisi nama-nama hari sekolah dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kita akan memasukkan hari-hari ini ke dalam satu himpunan. Caranya adalah A sama dengan tanda kurung perawal, kita isi dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, pada studi kasus kedua, itulah himpunan B adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Maka penyelesaiannya adalah B sama dengan tanda kurung perawal, kita isi dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik teman-teman, sekian presentasi atau materi yang dapat saya bawakan, saya sampaikan, dan semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai penyajian himpunan menggunakan diagram Venn dan anggota himpunan. Diagram Venn, apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang menyajikan data dari suatu himpunan. Diagram ini berfungsi untuk menampilkan hubungan atau korelasi antar kelompok himpunan. Keuntungannya adalah memudahkan kita dalam memahami data yang tergabung antar himpunan. Yang ada 3 langkah mudah untuk membuat diagram Venn. Langkah pertama, himpunan semesta digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Dan yang kedua adalah setiap himpunan di dalamnya digambarkan dengan kurva tertutup atau biasanya dibuat dengan lingkaran. Yang ketiga, anggota himpunan ditunjukkan dengan memberikan tanda titik pada setiap angka atau data awalnya. Penjelasan untuk anggota himpunan. Kalau benda itu masuk ke kelompok A, tulisnya pakai simbol seperti huruf E. Dibacanya anggota dari. Dan kalau benda itu bukan masuk ke kelompok A, simbol huruf E tadi ditinggal dicoret atau bisa digaris. Kalau mau menghitung total semua anggotanya, kita pakai simbol N dan kurung A. Contohnya, misalkan kita punya kelompok A yang isinya huruf A, B, C, D. Karena isi totalnya ada 4 huruf, berarti kita tulis nilai dalam kurung A sama dengan 4. Di sini huruf B adalah anggota A, B, E, A. Tapi huruf X bukan anggota A, karena dia dicoret. Kalau kelompok A isinya cuma bilangan genap, berarti angka 2 dan 4 itu masuk ke kelompok A. Sedangkan angka 1 dan 3 itu bukan kelompok A, karena dia ada simbol dicoretnya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang diagram Venn dan anggota himpunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis himpunan. Jadi, himpunan terbagi menjadi 6, yaitu himpunan berhingga, himpunan tak terhingga, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan subset, dan himpunan bagian. Yang pertama ialah himpunan berhingga. Jadi, himpunan berhingga adalah salah satu jenis himpunan yang jumlahnya anggota dapat dihitung berhingga. Misalnya, A, bilangan asli kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. A adalah himpunan berhingga dengan nilai A4. Selanjutnya ialah himpunan tak terhingga. Berbeda dengan himpunan berhingga, himpunan tak terhingga memiliki jumlah anggota yang tidak dapat dihitung atau tidak terhingga. Misalnya B, nilainya ialah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B adalah himpunan tak terhingga dengan nilai B dengan unlimited. Selanjutnya ialah himpunan semesta. Himpunan semesta
S adalah himpunan dari sebuah objek yang dibaca atau disebut juga semesta pembicaraan dan dinostasikan dengan S. Misal D 1, 2, 1, 3, dan 5. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilang asli, S ganjil atau S sama dengan bilangan cacah. Selanjutnya ialah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah jenis-jenis himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya C sama dengan X lebih besar dari 1, X bilang K, C sama dengan 0. Selanjutnya ialah jenis-jenis himpunan. Himpunan bagian atau himpunan subset. Himpunan A disebut atau juga himpunan bagian dari B apabila semua anggota merupakan anggota B ditulis dengan A bagian B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A juga. Banyak anggota himpunan A sama dengan N atau nilainya A. Banyak himpunan bagian dari A sama dengan 2 pangkat N sama dengan A. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. A sama dengan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari 0 sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Contohnya ialah di sini, jika A adalah himpunan bilangan prima lebih kecil dari 10, tentukan himpunan bagian dari A. Penyelesaian ini, A sama dengan 2, 3, 5, 7. N nilai A sama dengan 4. Maka banyak himpunan bagian ari A adalah A 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya ialah himpunan bagian. Dua himpunan dikatakan ekuivalen sama apabila kedua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama. Misal A sama dengan 2, 4 dengan 6. N, A, dan 3. B sama dengan 1, 4, dan 7. Nilai B sama dengan 3. Nilai A dan nilai B sama dengan 3. Maka A dan B merupakan himpunan yang ekuivalen. Segitu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis himpunan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada himpunan. Terdapat ada 4 operasi yang akan kita pelajari. Yang pertama gabungan, yang kedua irisan, yang ketiga selisih, yang keempat komplement. Yang pertama yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah menggabungkan semua anggota dari dua himpunan tanpa mengulang anggota yang sama. Lambangnya adalah A gabungan B. Contoh misalkan A sama dengan 1,2,3, B sama dengan 3,4,5. Maka hasil gabungannya adalah A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Angka 3 hanya ditulis satu kali karena tidak boleh ada anggota yang sama. Kita lanjut ke irisan himpunan. Irisan adalah anggota yang terdapat pada kedua himpunan sekaligus. Lambangnya adalah A irisan B. Contoh A sama dengan 1,2,3, B, 3,4,5. Maka A irisan B adalah 3, karena hanya angka 3 yang ada di kedua himpunan tersebut. Yang selanjutnya adalah selisih himpunan. Selisih himpunan adalah anggota yang ada pada himpunan pertama tapi tidak ada pada himpunan kedua. Lambangnya adalah A dikurang B. Contoh, A sama dengan 1,2,3, B sama dengan 3,4,5. Maka A dikurang B sama dengan 1,2. Karena angka 1 dan 2 hanya ada di A, sedangkan B dikurang A sama dengan 4,5. Saya akan menjelaskan tentang operasi pada himpunan yang pada nomor 4, komplement himpunan. Kalau sebelumnya kita membahas anggota yang masuk ke dalam suatu himpunan, pada komplement yang kita cari adalah anggota yang tidak masuk ke dalam himpunan tersebut tetapi masih berada di himpunan semesta. Jadi sederhananya komplement itu bisa kita anggap sebagai yang tersisa dari himpunan semesta setelah anggota himpunan tertentu diambil. Lalu di sini diketahui terdapat S sama dengan INDU, ESA, dan himpunan A sama dengan EAOD, EAO, dan D. Tentukan himpunan komplement A. Jadi penyelesaiannya adalah komplement himpunan A adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi cukupnya kita melihat anggota semesta yang tidak ada di A. Karena huruf EAOD masuk ke dalam sudah dipakai, maka yang tersisa adalah di sini adalah I, N, dan S. Jadi himpunan komplementnya adalah I, N, dan S. Lalu kita bisa ambil dari studi kasus, misalnya di dalam kelas ada 30 mahasiswa, sisanya tidak mengikuti 18 mahasiswa mengikuti organisasi kampus dan sisanya tidak mengikuti organisasi. Jadi kalau S sama dengan semua mahasiswa, lalu 30 orang, maka A adalah mahasiswa yang ikut organisasi sama dengan 18 orang. Lalu kita akan tentukan himpunannya adalah 30 kurang 18 sama dengan 12 mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi adalah 12 mahasiswa. Nah, itu contoh dari komplement kehidupan sehari-hari. Lalu kita lanjut di diagram Venn operasi himpunan. Jadi untuk mempermudah melihat hubungan antar himpunan, kita menggunakan diagram Venn. Diagram Venn membantu kita melihat data dengan bentuk gambar sehingga lebih mudah dipahami.
Cara membacanya adalah di sini terdapat kotak yang merupakan himpunan semesta. Lalu lingkaran ini merupakan himpunan, dan bagian yang bertumpuk seperti ini kita sebut dengan anggota yang sama. Jadi saya ambil dari studi kasus ini, misalnya ada 40 mahasiswa, 25 suka badminton dan 25 suka berenang, dan 5 tidak suka keduanya, yang suka memang satu olahraga. Jadi 40 dikurang 5 sama dengan 35. Lalu kita ambil dari tadi 25 tambah 25 kurang 35 sama dengan 15 mahasiswa. Jadi ada 15 mahasiswa yang suka badminton dan berenang sekaligus. Jadi mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kalau ada sedikit kesalahan atau salah ucap, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.